Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus Putramu, kami memperoleh anugerah keselamatan. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepada Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berkuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap kita kerap merasa gembira jika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dan sesuai keinginan kita. Sebaliknya, kita mudah menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Hal serupa juga terjadi dalam pengalaman iman. Kita sukar untuk menerima bila akhirnya rancangan yang kita buat tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup memang kadang terasa berat, tetapi sekaligus juga indah. Namun sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita tidak boleh lekas menyerah dan putus asa. Hidup selalu mungkin untuk diubah, tergantung
upaya yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Yesus dalam segala pewartaannya menjalankan tugasnya dengan tekun dan setia. Sekalipun ia adalah anak Allah, ia tetap taat. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketaatan Yesus pun tampak dalam puasa yang dijalankannya. Ia mengoreksi sikap orang-orang Farisi dalam hal berpuasa. Mereka berpuasa hanya supaya orang lain tahu, sementara hakikat mendasar dari puasa adalah memohon pertolongan Allah dan upaya pengendalian dan sekaligus pengolahan diri dari dalam. Praktek puasa membantu kita untuk memaknai setiap peristiwa hidup kita dan mencari apa yang dikehendaki Allah, sehingga kita tidak mudah mengadili orang lain seperti orang-orang Yahudi. Dengan berpuasa, kita dapat menundukkan keinginan kita dan mendahulukan kehendak Allah atas apa yang kita rencanakan. Yesus mengajak kita agar setiap ibadah, termasuk puasa, harus dijalani dengan penuh sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau kita menjalankan kewajiban agama, misalnya berpuasa, itu bukan kita lakukan supaya kita disanjung-sanjung orang, dianggap orang saleh, atau karena kita takut akan dihukum oleh Allah. Tetapi menjalankan kewajiban agama harus datang dari kehendak hati yang bebas, karena kita sungguh merasakan belas kasih Allah. Karena kita telah merasakan belas kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada kita, maka hati kita pun bergembira, bersukacita. Maka hati yang bersukacita, hati yang bergembira, lalu terungkap dengan kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, salah satunya dengan berpuasa. Maka menjalankan kewajiban keagamaan adalah sarana untuk semakin merasakan belas kasih Allah dalam seluruh kehidupan kita. Menjalankan kewajiban agama adalah untuk semakin menyadarkan kita bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang sungguh-sungguh penuh dengan cinta, Allah yang tidak pernah menghendaki salah seorang pun dari anak-anaknya untuk binasa, Allah yang dengan penuh setia, sabar menantikan kepulangan setiap anak-anaknya untuk kembali ke dalam rangkulan kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita pun diajak agar dalam menjalankan kewajiban keagamaan kita hendaknya melakukan kewajiban keagamaan itu adalah dengan hati yang sungguh-sungguh penuh kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Mari kita berlangkah maju bersama, terus menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.